Sobat Penelusuran Amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Salam mistis, salam horor buat pecinta cerita misteri di channel YouTube Penelusuran Amatir. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau ngebawain cerita tentang kisah mistis rumah hantu Darmo gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku ingetin lagi jangan lupa dipencet tombol subscribe. Oke teman-teman, kita bahas di cerita selanjutnya. Jadi di ibu kota Jawa Timur ini terkenal dengan cerita rumah hantu Darmo gitu ya. Kenapa disebut seperti ini? Karena rumah hantu Darmo ini sangat terkenal di kawasan Surabaya. Ini sudah menjadi fenomenal yang viral di kawasan Surabaya. Jadi rumah hantu Darmo ini menurut warga setempat, mereka satu keluarga memakai pesugihan untuk menjadi kaya dengan cara yang sangat drastis gitu ya. Jadi mereka menggunakan cara ini untuk memperkaya keluarga mereka gitu ya. Jadi di sini ceritanya berawal pada tahun cerita rumah hantu Darmo ini tuh sampai dibikinkan film pada tahun 2014 yang judulnya Malam Satu Suro di Rumah Darmo gitu ya teman-teman. Jadi cerita ini sangat terkenal sekali pada eranya di tahun 2014 yang diangkat cerita pada saat itu ya teman-teman. Oke, jadi di sini ceritanya berawal dari satu keluarga yang menggunakan pesugihan, dan mereka itu sudah menggunakan pesugihan itu sudah lumayan lama, dan mereka satu keluarga ini tuh terkenal sangat kaya raya di sekitar situ, di sekitar daerah situ. Dan di sini mereka menggunakan pesugihan yang tumbalnya itu adalah manusia, tumbalnya manusia, tapi mereka ini mencoba ingkar dengan perjanjian tersebut gitu ya. Jadi rumah yang luas ini dihuni satu keluarga yang kaya raya, sudah ada beberapa anggota ya, saya nggak tahu berapa tepatnya anggotanya, tapi ceritanya itu mereka seharusnya memberikan tumbal manusia, tapi mereka mencoba ingkar, mencoba memanipulasi perjanjian awal yang seharusnya tumbal manusia, tapi mereka memberikan tumbal hewan sebagai penggantinya gitu ya teman-teman. Jadi di sini itu mereka itu, maksud aku, mereka bukan membuat perjanjian dengan orang biasa gitu, tapi mereka membuat perjanjian dengan makhluk gaib yang tidak bisa dimanipulasi gitu ya. Jadi mereka itu mencoba, pada saat itu dipercaya warga setempat, ceritanya itu satu keluarga ini tuh sedang berlibur ke Bali gitu ya. Mereka menaiki kapal yang jurusannya tuh kayak ada di Selat Bali. Terus ada dua anggota keluarga yang masih tinggal di rumah, nggak ikut bepergian. Jadi dua anggota keluarganya ini tuh bayi, sama bayi ini tuh anak dari mereka ya teman-teman. Jadi pas bepergian jauh, si bayi ini tidak diajak, dan ada satu pembantu yang ada di dalam rumah itu yang nggak ikut bepergian ke Selat Bali. Singkat cerita, di Selat Bali waktu menaiki kapalnya secara misterius tenggelam, dan satu keluarga yang menaiki kapal tersebut meninggal dunia, dan sampai sekarang kapal tersebut masih belum bisa ditemukan dan masih menjadi cerita misteri. Sampai sekarang tuh kapalnya belum ditemukan ya teman-teman.
Jadi mereka itu usut punya usut, menurut cerita warga setempat, mereka itu mencoba mematahkan kutukan, siapa tahu mengganti. Pertama itu mencoba memanipulasi, mengganti apa ya, mengganti tumbalnya dengan hewan. Yang kedua, mereka mencoba memanipulasi dengan cara mereka berpikir kalau misalnya mereka berpergian ke Selat Bali atau berpergian menggunakan kapal laut yang menyeberang lautan, mereka berpikir itu bisa mematahkan kutukan yang mereka buat perjanjian dengan makhluk tersebut karena mereka menganut pesugihan. Jadi dipercaya, jadi mereka meninggal dunia karena mencoba memanipulasi perjanjian itu gitu ya. Mereka berpikir dengan mereka berpergian ke Selat Bali, mereka berpikir bisa mematahkan kutukan yang terjadi dan yang mereka buat dengan perjanjian ini. Ternyata tidak sama sekali membantu ya teman-teman. Ternyata malah membuat mereka meninggal dunia, kapalnya tenggelam, sampai sekarang belum ditemukan kapal tersebut gitu. Dan ceritanya usut punya usut, kata warga setempat, bayi yang dulu ini belum meninggal, pas satu keluarga udah meninggal, ada bayi yang tidak ikut. Jadi suatu saat bayi tersebut sudah beranjak dewasa, dia pasti setiap malam satu suruh datang ke rumah tersebut, rumah Darmo itu tadi. Dan tetapi orang ini tidak turun karena mereka hanya meminta kayak supirnya atau meminta asistennya buat menabur bunga di rumah tersebut di malam satu suro, setiap malam satu suro gitu ya, ditabur gitu. Jadi yang masih hidup itu si orang ini, tapi nggak tahu sekarang gimana ya ceritanya. Dan kabar terbarunya katanya rumah hantu Darmo ini akan dilelang gitu ya. Jadi rumah ini tuh sebelum terbengkalai itu rumahnya bagus, megah, tinggi, besar sekali ya teman-teman. Tapi terbengkalai itu jadi banyak coretan-coretan dari kayak pilok, gambar-gambar gitu, terus rumput ilalang yang panjang, menambah kesan horor di rumah tersebut gitu ya. Oke teman-teman, singkat cerita ini semoga ceritanya membuat pecinta horor cerita ini, semoga kalian terhibur dan tunggu kita di next video ya. Bye bye, salam mistis dan salam pecinta horor. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share dan juga komen. Bye bye.